Halo kawan-kawan, sahabat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Sudah cukup lama tidak ada update materi dari kanal ini, dan hari ini luar biasa karena kami berkesempatan untuk kolaborasi dengan Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan kami main ini di studionya TI. Keren juga, dan bersama saya sudah ada Danang Widoyoko. Thank you, Nang. Sama-sama. Jadi Apa kabar? kabar baik, Sehat ya? sehat. Ini kebetulan kami lagi pikiran bagaimana membuat podcast kami lebih Oke, efektif, dan oke. kemudian ketemu dengan kolase, dan sepertinya memang ada titik temu saling membutuhkan, dan semoga ke depan akan semakin produktif karena ada berbagai macam isu, berbagai macam persoalan yang penting untuk dicermati. Oke, Ya, oke. perlunya juga berbagai materi disampaikan kepada audiens secara langsung, Pada publik ya? pada publik, dan saya kira media audio visual ini menjadi salah satu alternatif media untuk menyampaikan gagasan kami, karena seringkali Transparansi Internasional itu membuat dan produksi banyak laporan penelitian dan cenderung kuantitatif, gitu ya. Sebetulnya ide kuantitatif itu kan menyederhanakan, ya, mengukur realitas kemudian dibikin dalam bentuk angka. Tapi itu seringkali juga tidak sederhana itu, dan tidak mudah juga orang untuk memahami dan mengerti, ya. Sebetulnya makna di balik angka-angka itu seperti apa. Apalagi bahasanya biasanya kan serius ya. Serius, bahasa akademik ya. Karena harus ada pertanggungjawaban metodologi dan seringkali tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam, kecuali dengan latar belakang pengetahuan tertentu. Ya. Nah, ini yang seringkali menyulitkan gagasan-gagasan kami untuk bisa diterima publik secara luas. Ini saya kira kepentingan kami dengan media audiovisual seperti ini, mudah-mudahan itu bisa lebih disederhanakan lagi. Dimengerti. Nah, kalau TI sendiri sekarang lagi fokus apa? Kalau isu pasti kita semua udah tahu ya. Ya, salah satu isu strategis Transparansi Internasional saat ini adalah meningkatkan integritas di sektor publik dan juga di sektor swasta. Jadi kata kuncinya pada integritas, meningkatkan integritas. Dan sepertinya integritas itu sebagai katakanlah lawan kata dari korupsi, ya. Kalau korupsi itu satu tindakan yang sebetulnya merugikan banyak orang, mengambil hak orang lain, merugikan keuangan negara, mengambil secara tidak sah, ya. Lawan katanya adalah integritas. Nah, kira-kira itu yang menjadi fokus perhatian Transparansi Internasional. Artinya integritas itu kalau bahasa gampangnya nggak korupsi gitu lah ya. Iya, jujur, mengambil uang rakyat gitu ya. Tidak menyalahgunakan kewenangan, jabatan, itu integritas. Dan itu kemudian bisa luas, ya. Artinya kalau kita membatasi korupsi itu hanya soal keuangan negara atau merugikan keuangan negara, seringkali tidak bisa mengcover berbagai praktik yang sebetulnya korupsi, tapi karena dilakukan di sektor swasta atau dilakukan di organisasi masyarakat. Ambil contoh itu kan dulu itu misalnya katakanlah kasus donasi waktu itu, ya. Kasus donasi zakat. Kalau ada penyelewengan namanya, kalau dihukum namanya penggelapan. Padahal sebenarnya itu korupsi juga. Tetapi karena itu di wilayah masyarakat disebutnya itu bukan korupsi. Nah, itu saya kira membatasi itu, oleh karena itu kemudian dipilih integritas. Artinya dia bisa menjangkau sektor publik, sektor swasta, dan juga di berbagai sektor yang selama ini katakanlah tidak menjadi perhatian ketika kita mendefinisikan atau mendiskusikan isu korupsi dalam teknologi yang sangat sempit tadi. Nah, kalau ngomong jumlah uang itu menurut catatan TI seberapa signifikan sih di
maksudnya praktek-praktek korupsi yang di luar sektor pemerintahan atau sektor publik. Oh, itu saya kira sangat sulit mengukur keseluruhannya. Tetapi salah satu survei terakhir Transparansi Internasional ya sudah cukup lama, terbit 2021 ya. Berarti belum terlalu lama lah ya. Ya, menyebutnya itu surveinya Global Corruption Barometer. Kira-kira sekitar 30% orang Indonesia itu mengaku memberikan uang atau mengetahui praktik penyuapan untuk pelayanan publik. Oh, memang yang terpotret secara kasat mata itu bribery-nya ya? Iya, bribery itu itu yang diukur ya. Sekitar 30%. 30% itu kalau populasi kita 240 juta katakanlah itu kan berarti sekitar 80 juta. Itu secara nominal sangat besar sekali. 80 juta penduduk Indonesia mengaku melakukan atau mengetahui praktek penyuapan mendapatkan pelayanan publik. Artinya memang aktor yang terlibat itu selalu melibatkan aktor pemerintah ya? Iya, konteksnya ini memang pelayanan publik, artinya masyarakat mendapatkan pelayanan, konteksnya waktu itu pelayanan di kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan kepolisian. Itu 4 sektor yang dibutuhkan. Tentu kalau itu bisa diperluas lagi, tentu angkanya mungkin bisa sektornya baru beberapa aja ya. Yang dimana setiap orang menggunakan intensitas keterlibatan publik di situ memang lebih tinggi ya. Nah kalau bicara soal isu korupsi ini, refleksinya teman-teman TIA itu gimana? Maksudnya gini, ini kan kita, sorry kalau gue ngeliat sebagai masyarakat awam kan kayaknya ini kayak kita poco-poco nih, maju, mundur. Gimana teman-teman TIA? Saya kira ini, jadi kita bisa melihatnya dari ini ya. Barangkali kalau melihatnya jangka pendek, kita melihatnya bisa sangat pesimis. Tapi kalau melihatnya jangka panjang, mungkin kita bisa sedikit lebih optimis. Pesimis itu artinya memang kemajuannya tidak signifikan ya? Ada kemunduran, kemajuan, ada kemunduran. Jadi kalau kita melihat, salah satu ukuran kami adalah skor indeks persepsi korupsi yang secara rutin dicatat dan diukur oleh Transparansi Internasional sejak tahun 1995. Jadi pada masa Soeharto itu, baru itu pada masa Soeharto itu skor IPK-nya Indonesia itu sekitar 1,8. Dan terendah pada masa Abdurrahman Wahid ketika itu terjadi peralihan kekuasaan ya. Awal reformasi berarti ya. Pas reformasi tahun 98. 98 itu masih sama Soeharto, masih agak tenang. Baru krisis itu parah kan pertengahan ya. Jadi dan itu memburuk tahun 99 pas Habibie 2009 2000 itu transisi kekuasaan, dan setelah itu meningkat terus. Jadi terakhir di tahun 2018 itu skornya sampai 40 ya. Jadi kalau kita adjust kan skornya berbeda. Sejak 2012 menghadap perubahan dari skor di metodenya. Tapi kira-kira kalau sederhana kita katakan dari skor yang 17 dan 40 itu kan berarti trennya meningkat terus. Artinya semakin tinggi angkanya, itu semakin buruk. Iya, jadi 0 itu yang paling buruk, 10 itu. Sekali lagi ini kuantitatifnya. Jadi mengukur korupsi gimana dibuat angka supaya kita paham. Jadi kalau kita di sekolah kan skornya 0 sampai 10. Supaya kita paham, sederhana itu sebetulnya tujuannya. Mengapa dibuat scoring supaya kita memahami. Manusia itu lebih paham kualitatif ya. Kualitatif makanya. Jadi kalau 5 buah itu merah gitu kan. Jadi itu gambarannya. Jadi trennya mengalami peningkatan. Tentu saja memang dalam jangka panjang ya mengalami peningkatan karena memang sejak Soeharto jatuh itu kan kemudian ada berbagai upaya reformasi yang mengatur berbagai macam
dibuat berbagai macam regulasi, berbagai macam aturan yang pada intinya melarang praktik korupsi dan nepotisme. Artinya membatasi, melarang gitu. Iya. Jadi itu yang memang aturan itu katakanlah baru diatur dengan tegas sejak jatuhnya kekuasaan baru. Jadi memang ada perbaikan. Kalau bandingannya dengan pada masa Orde Baru itu jangka panjang. Tetapi kalau mungkin jangka pendek bisa jadi kita pesimis. Cukup tadi sebutnya. Kan trennya naik sampai 2019 ya. 2019. Terus setelah 2019 turun lagi. Oke, artinya kalau kita ngomong periode setelah 2019 itu berarti kan periode keduanya atau periode pertama Jokowi ketika Jokowi merevisi Undang-Undang KPK. Dan kemudian model legislasi Undang-Undang KPK itu kan dibahas dalam situasi yang sangat tertutup, tidak ada partisipasi publik. Betul. Bahkan KPK, jangan cepat, menghindari protes sengaja dirancang. Jadi saya masih ingat pada waktu itu, ketika undang-undangnya diketok, mahasiswa baru mulai protes. Kami baru mulai protes. Jadi dan itu masa pandemi ya? Enggak, sebelum pandemi. Sebelum ya? 2019. Ketika kabinet belum dibentuk bulan-bulan September, kabinet diumumkan. Periode keduanya Jokowi. Ya, jadi ketika partai-partai ini masih mengharapkan ini, lagi negosiasi ini di koalisi. Jadi kemudian itu cukup solid dukungan dari elit. Malah dari partai yang nggak dapat kursi pun malah memberikan dukungan seperti PSI, benar nggak punya kursi nasional pun malah memberikan dukungan. Jadi karena memang ada negosiasi untuk koalisi besar ya, Perindo juga tidak ada suaranya, tapi memang Perindo kan tidak banyak suaranya gitu kecuali masa pemilu ya. Itu yang terjadi. Nah setelah itu model legislasi seperti yang dilakukan di Undang-Undang KPK itu malah jadi model untuk pembahasan legislasi undang-undang berikutnya. Kayak omnibus ya, Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja, kemudian KUHP ya? KUHP masuk ya? KUHP masih masuk. Jadi tapi KUHP kan prosesnya udah lama ya. Jadi paling tidak sejak awal masyarakat bisa memberikan masukan. Satu poin penting pergeseran perubahan ini adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi itu dibatasi hanya pada pembahasan di DPR. Jadi ketika pembahasan di pemerintah itu nggak ada partisipasi sama sekali, akses ditutup sama sekali, gitu ya. Kayaknya dari dulu memang begitu, atau sebelumnya sebetulnya? Saya masih ingat karena saya masih terlibat pembahasan dulu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Perlindungan Saksi, Undang-Undang Pengadilan Tipikor, Pelayanan publik. Jadi ketika pemerintah masih mikir, kita udah teriak, gitu kan? Pemerintah masih membahas, katakanlah baru pasal 10 kita udah harusnya 30 pasal. Jadi terlibat sejak awal. Ini bisa ditafsirkan gini kan? Jangan-jangan karena memang kawan-kawan kita juga yang sebetulnya ada jadi pembisik pemerintah jadi tahu. Iya, tapi pemerintahnya sudah terbuka. Enggak, maksudnya yang sekarang kemudian jadi tertutup itu karena kawan-kawan kita yang di situ jadi tahu ini masyarakat memang diikat. Ini tidak boleh. Jadi setahu saya dari beberapa teman yang terlibat di Omnibus Law, begitu mereka memang ada dianggap mewakili masyarakat. Tapi begitu mereka dianggap, mereka harus menandatangani tidak menyebarkan dokumen itu kepada siapapun. Artinya memang sampai jadi dokumen itu mereka tidak berhak menyebarkan sampai kemudian pemerintah memberikan ke DPR, dan setelah kalau dari DPR tersebar kemana-mana itu bukan tugas pemerintah dan bukan tanggung jawab pemerintah. Tapi di DPR pun juga sebetulnya ada perubahan. Ya. Jadi untuk kasus omnibus misalnya, itu ada beberapa kawan yang tadinya sangat terbuka dengan kita ya untuk sharing naskah akademik, draft RUU, itu kemarin sampai untuk yang omnibus itu sampai sharingnya lewat sinyal. Dan itu yang auto delete 3 menit dulu maksudnya. Itu kan takut di track ternyata. Iya. Karena memang si awal pemerintah dibatasi. Jadi ketika ada yang bicara itu kan, pemerintah dengan kami tidak ngomong itu, nggak ada draft yang keluar. Itu draft dari mana? Jadi memang dibatasi. Artinya memang sikap pemerintahnya berubah. Jadi membatasi partisipasi publik, membatasi diskusi, membatasi masukan. Padahal sebetulnya
partisipasi, masukan itu kan sebetulnya mengkanalisasi ya, memberikan kanal. Semua kekecewaan ditampung sejak awal, ketidaksetujuan dicatat dan diterima sejak awal. Tentu tidak mungkin pemerintah memuaskan semua pihak, tapi kan sejak awal kalau berbagai macam keluhan, komplain, bahkan protes itu kan menjadi bagian dari perjalanan draft itu. Gitu Nah itu kan tentu orang bisa tidak puas, tapi paling tidak komplainnya, protesnya didengar dan mungkin ada sebagian juga diakomodasi. Tapi menurutku yang penting itu kan sebetulnya diskursus publik ini bagian dari pendidikan politik. Ini bagian dari kehidupan yang seharusnya politik seperti itu. Betul. Dan akhirnya orang juga kemudian belajar. Ada pendewasaan kan gitu. Jadi nggak kaget juga. Betul. Nggak kaget juga karena kemudian ketika undang-undang diketok, lalu banyak yang kaget karena memang tidak dilibatkan sejak awal. Itu yang saya kira satu poin penting perubahan yang membuat pemerintah semakin tertutup dan ini kemudian juga tentu tidak bisa seperti itu jika tanpa ada kondisi eksternal yang juga memberikan dukungan. Misalnya kondisi eksternal, lemahnya oposisi di DPR. Bukankah kita memang tidak pernah mengenal? Prakteknya selalu ada. Iya. Tidak pernah disebut, tapi prakteknya selalu ada. Dan oposisi menyisakan PKS dan Demokrat itu tidak cukup. Koalisinya gemuk banget. Koalisinya sangat gemuk dan kemudian itu membuat pengawasan oleh DPR tidak optimal efektif. Apalagi kemudian DPR-nya juga semakin tertutup, jadi semakin sempurna lagi. Jadi makanya itu membuat kita semua jadi proses yang tertutup dalam revisi undang-undang KPK itu kemudian menjadi model legislasi yang semakin tidak tertutup dan dalam situasi seperti ini korupsi kita mengalami penurunan berdasarkan pembahasan korupsi kita mengalami penurunan berdasarkan indeks persepsi korupsi. Nah kalau balik ke IPK, indeks persepsi korupsi, secara gampang dijelaskannya gimana sih? Apakah itu artinya orang mempersepsikan praktek korupsi di Indonesia itu kalau ngomongin skor tadi kalau skornya semakin rendah, artinya memang orang berpersepsi praktek korupsinya semakin memburuk atau gimana cara menjelaskannya? Pertama ini berangkat dulu dari kesulitan mengukur korupsi, mengukur realitas korupsi, karena korupsi itu kan tidak kejahatan. Orang kalau ditanya apakah Anda melakukan penyuapan, enggak akan berani jawab karena berisiko secara hukum kan. Jadi orang cenderung tertutup, tidak mengakui gitu ya. Itu kemudian membuat pengukuran praktek korupsi sangat sulit. Bisa juga kemudian ada pengukuran korupsi misalnya diukur dari penegakan hukum atau liputan kasus korupsi di media. Tetapi kalau hukum itu kan yang dinilai kinerja penegak hukum untuk membongkar korupsi, bukan realitas korupsinya. Putusan KPK. Itu kan kinerja KPK, kinerja MA, bukan realitas korupsi. Atau liputan investigasi media. Itu juga terbatas. Itu kan kinerja media saja. Kan nggak semua korupsi juga di-cover juga. Belum tentu semua media juga melakukan investigasi. Belum semuanya tentu melakukan investigasi. Gitu. Jadi itu selalu ada catatan, ada satu malah dilema ketika mengukur sebetulnya suatu realitas yang orang enggan membicarakan secara terbuka. Nah, kemudian dibuatlah satu metodologi indeks persepsi korupsi. Jadi yang diukur adalah persepsi orang. Jadi bukan korupsinya, tapi persepsi orang terhadap korupsi atau negara. Persepsi itu bisa terbangun karena dia melihat atau juga pernah melakukan prakteknya kan? Dan dari berbagai macam sumber, tidak hanya satu sumber ya. Jadi tidak hanya satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Ini saya sampai ke situ nanti. Jadi itu satu tantangan ya, metodologi untuk mengukur indeks persepsi korupsi. Katakan untuk mengukur realitas korupsi, korupsi jadi diukur persepsinya. Nah, apakah ini reliable? Apakah ini bisa dipercaya? Sama juga survei sekarang ini, kalau kita lihat survei pemilu ini kan, apakah
Kita percaya bahwa orang yang disurvei mengatakan pilih nomor 1, 2, 3 itu akan memilih 1, 2, 3. Itu kan pilihan dia pada saat ini, bukan pilihan pada masa pemilu nanti. Ya, balik lagi ke IPK tadi kan. Ya, secara metodologi ya. Jadi itu memang berangkat dari problem kesulitan mengukur korupsi, karena korupsi ini kejahatan, jadi orang enggan berbicara terbuka gitu ya. Beda dengan realitas sosial lain seperti katakanlah persoalan kemiskinan atau persoalan pelayanan publik, itu kan orang bisa terbuka untuk mengungkap. Kalau korupsi ini kan orang jadi ini agak enggan. Mereka itu kemudian caranya adalah mengukur persepsinya tentang korupsi. Persepsi itu apa? Orang mengalami sendiri, atau melihat, atau mendengar yang secara langsung bahwa praktek itu dilakukan. Nah itu apakah memang tentu ada plus minus. Apakah memang persepsi itu menggambarkan realitas. Tapi sekali lagi, realitas sosial itu apa gitu? Realitas sosial itu ada di sana, ada di masyarakat, ataukah ada di kepala kita? Sebetulnya dalam studi sosial yang disebut realitas sosial itu yang ada di kepala kita. Ya, kalau ngikutin Berger itu kan konstruksi ya. Ya itu kira-kira seperti itu kan sebetulnya. Jadi bagaimana cara kita memandang masyarakat sebetulnya berangkat dari yang ada di kepala kita gitu. Oleh karena itu kemudian itu soal persepsi ya. Tentu ada kekurangannya, tetapi realitas sosial memang berasal dari persepsi itu. Kemudian yang kedua, catatan tentang persepsi itu, indeks persepsi korupsi menggunakan berbagai macam sumber, bukan satu. Jadi indeks persepsi korupsi ini sebetulnya sekali lagi ini berangkat dari problem mengukur korupsi dalam skala global membandingkan negara satu dengan negara yang lain, dan continue terus-menerus setiap tahun. Yang kalau kita membuat survei itu hampir mustahil karena begitu besarnya skalanya dan seluruh dunia, jadi hampir tidak mungkin. Tetapi saat yang sama ada survei-survei yang sifatnya regional atau sektoral. Regional misalnya ada survei tentang korupsi tapi di Asia saja. Ada survei korupsi di Amerika Latin misalnya. Itu satu. Ada beberapa survei seperti itu. Ada survei yang sektoral, misalnya survei penegakan hukum atau survei soal risiko berbisnis. Jadi sektor bisnis saja. Tetapi dari berbagai macam survei itu selalu ada pertanyaan tentang korupsi. Nah itu kemudian pertanyaan itu diambil. Jadi total untuk Indonesia itu ada 8 sumber survei tentang korupsi. Yang digunakan untuk digunakan untuk mengukur indeks persepsi korupsi di Indonesia. Jadi ada 8 survei lainnya. Nah dari situ kemudian, jadi kalau survei persepsi gitu kan, kalau satu orang barangkali kita boleh ragu, tapi kalau 8 lembaga independen yang tidak terkait dengan kita mengukur sesuatu yang sama, itu kan jadi sangat penting ya. Itu yang saya kira jadi catatan metodologinya. Jadi dengan itu kemudian indeks persepsi korupsi bisa digunakan untuk membandingkan negara satu dengan negara yang lain. Kinerja tahun ini dengan kinerja pemberantasan korupsi tahun sebelumnya, dan juga dilakukan secara kontinu setiap tahun diterbitkan terus menerus. Dan ini kan sebetulnya bisa dimaknai sebagai peringatan ya atau alert ya. Oh ya, ini hanya sekedar namanya juga alat ukur ya, tidak merekomendasikan atau katakanlah menggambarkan secara detail apa yang harus dilakukan dan seperti apa problem korupsinya, tetapi ini semacam peringatan global gitu ya, catatan dari level global, dan itu bisa menjadi semacam peringatan dini bagi kita ya untuk menilai sebetulnya kinerja pemberantasan korupsi yang telah kita lakukan. Nah kalau sekarang kita letakkan itu dalam momentum politik sekarang ini. Menjelang pemilu kita sudah punya 3 pasangan capres. Teman-teman dia melihatnya gimana? Adakah agenda ini juga menjadi pemberantasan korupsi tentu saja ya? Dan tadi kalau bicara soal transparansi, integritas itu menjadi fokus visi misi dari
tiga pasangan capres ini nggak? Oh iya, biasanya rata-rata mereka mengangkat persoalan korupsi sebagai salah satu poin penting ya. Dan bahkan sebetulnya sejak pemilu pemilihan presiden maupun pilkada, isu korupsi itu menjadi sangat penting. Sama seperti isu pelayanan publik ya, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial itu sama penting. Ini isu yang menarik perhatian publik. Kalau isu pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial itu apa yang diberikan kepada masyarakat. Kalau korupsi itu memastikan bahwa tidak ada yang diambil dari masyarakat. Nah, jadi itu menjadi sangat penting dan praktis. Tidak ada presiden yang tidak mengangkat isu korupsi. Bahkan dua presiden yang terpilih melalui pilpres langsung, SBY dan Joko Widodo, itu dua-duanya mengangkat isu pemberantasan korupsi. Jadi saya kira itu menjadi pesan penting bahwa korupsi itu terlalu penting untuk diabaikan, sehingga kemudian hampir semua kandidat pasti mengangkat isu korupsi, pemberantasan korupsi dengan berbagai macam varian strateginya. Ada yang memperkuat KPK, memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil dan imparsial, atau meningkatkan gaji penghasilan untuk aparat penegak hukum, teknik sipil. Itu kan salah satu strategi ya. Jadi itu mungkin tidak efektif, tapi itu upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Nah kalau bicara soal agenda nih, kan teman-teman tadi sudah melihat dua presiden hasil pemilu langsung pemilihan langsung. Itu kan teman-teman bisa lihat kecenderungannya tuh. Di saat kampanye ada komitmen, ada janji. Kemudian dalam pelaksananya ketika menjabat kita udah lihat seperti apa. Nah, kalau teman-teman di sendiri lihat agenda yang penting siapapun nanti kepilih sebagai presiden itu untuk memperbaiki model atau metode pemberantasan korupsi, itu apa sih yang strategis yang memang harus dilakukan? Saya kira tentu harus mempertahankan atau malah memperkuat sebetulnya lembaga-lembaga pemberantas korupsi yang telah ada, seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penegak hukum yang lain, kejaksaan dan kepolisian. Itu saya kira menjadi PR bagi siapapun yang terpilih untuk melanjutkan itu, karena memang standarnya sudah sedemikian tinggi gitu ya. Jadi tidak ada pejabat di level menteri yang bebas dari penegakan hukum. Ketika terlibat korupsi, itu pasti bisa ada risiko hukum. Dan ini kalau kita membandingkan dengan negara lain itu sungguh luar biasa. Tidak banyak negara yang mampu katakanlah menegakkan hukum pada level pejabat tinggi atau elit politik. Apalagi lingkar kekuasaan. Walaupun itu tidak mudah ya, karena pasti ada berbagai upaya untuk mengintervensi. Misalnya kemarin yang kita lihat dan saksikan itu kan bagaimana ex-ketua KPK Agus Raharjo membongkar bagaimana Presiden Jokowi hendak mengintervensi waktu itu penegakan hukum kasus IKTP yang dengan tersangkanya Setia Novanto. Itu kan terbuka. Jadi saya kira problem penegak hukum akan sama. Ke depan mereka akan menghadapi berbagai macam intervensi. Tetapi saya kira standarnya sudah sedemikian tinggi sehingga kemudian ketika penegak hukum tidak mampu sebetulnya menegakkan hukum untuk tindak pidana korupsi yang melibatkan elit politik, orang akan mengkritik, berikan bertanya-tanya dan menjadi catatan merah gitu bagi penegakan hukum, dan itu pasti akan dicatat dan pasti akan keras protesnya. Kalau dari sisi partisipasi publik sendiri gimana? Saya kira korupsi itu menjadi penting tadi. Jadi kalau program sosial itu memastikan masyarakat mendapatkan apa, kalau korupsi itu memastikan bahwa hak masyarakat tidak ada yang diambil, gitu ya. Jadi partisipasi publik itu menjadi keharusan dan juga sebetulnya menjadi keniscayaan, karena memang ini sebetulnya mempertahankan hak kita semuanya, masyarakat. Tentu tidak semua soal teknis, soal korupsi itu kita bisa dipahami oleh semua masyarakat, gitu ya. Misalnya orang seringkali juga narasinya juga agak terlalu rumit ya. Kasus IKTP gitu. IKTP itu
kalau di kasusnya itu kan sebetulnya bagaimana Setia Novanto dan beberapa birokrasi itu mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hukum dari proyek yang sangat besar itu dan nilai kerugiannya bisa triliunan rupiah. Tetapi bagi masyarakat sebenarnya kan sebenarnya tidak terkait langsung. Padahal yang namanya korupsi KTP ini sebetulnya kita rasakan di kantong-kantong kita nih kan. Di kantong kita ini di mana kita bisa simpan iktp itu ada sebagian uang yang diambil dari kita gitu ya. Dan nilainya sangat besar sekali. Kalau kita ingat kan, kita waktu itu dimobilisasi, kita diminta datang ke kelurahan untuk difoto gitu kan. Jadi tanda tangan itu dikasih jadwal kita, dan kalau kita nggak datang ditanyain lagi sama Pak RT, dikejar lagi petugas kelurahan gitu. Jadi ada berapa ongkos waktu kita yang meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan kesibukan kita yang lain gitu ya. Dan ketika kasus korupsi itu mencuat, sebetulnya kan dampaknya juga kelihatan ya. Borang penjatakan ini nggak ada. Suatu ketika nggak ada kertasnya. Betul. Dan kemudian ternyata speknya sangat minim gitu. Harusnya kan KTP kita ini kira-kira setara informasi yang ada di chip di dalamnya itu seperti ATM ya minimal. Tapi cuma informasi soal foto dan kecil sekali berapa kilobyte ada foto dan informasi yang tercatat dan masih ada. Jadi itu dampaknya. Mestinya dengan harga sebesar itu mestinya siapapun memegang KTP kita kalau proyeknya berjalan dengan betul, mestinya dia bisa itu menjadi kartu yang bisa mengakses bank, ATM sebagai ATM. Jadi dari data ya bisa juga kartu BPJS dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Tapi itu kan tidak kejadian karena memang proyeknya hanya mencetak KTP, bukan membuat data kependudukan yang terintegrasi. Jadi memang ya diarahkan jadi mencetak itu pun dikorupsi gitu kan. Nah kalau kita bicara soal ketutupan tadi ya, di awal kan kita diskusi pemerintah ada kecenderungan mulai agak tertutup gitu ya. Ketika kita ngomongin tadi omnibus dan segala macam. Kalau kita tadi bicara soal partisipasi, maka apakah keterbukaan itu juga jadi salah satu prasyarat ya, supaya orang juga bisa memberikan input, memberikan saran, memberikan masukan, bahkan kritik kepada pemerintah. Jadi kalau semakin terbuka itu kan berarti masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap. Kalau masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap, tentu masukan, feedback atau input yang diberikan juga akan semakin bagus. Kalau kemudian masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai, nanti kan bisa dianggap salah, bisa dianggap ini. Ini kan sama seperti redaksi dalam satu debat presiden soal pertahanan itu. Bilang, Anda datanya salah loh. Datanya salah di mana kan? Datanya tidak diberikan gitu kan. Ketika berpendapat dikatakan salah. Nah itu kan kontradiktif ya. Mestinya ketika orang berdebat memberikan masukan, mestinya harus pada level yang sama. Informasinya sama-sama dipegang oleh siapapun. Tidak harus menjadi seorang calon presiden untuk mendapatkan informasi tentang pertahanan, apalagi soal anggaran. Kan bukan soal pergerakan pasukan, bukan kebijakan strategis militer, hanya soal anggaran, soal strategi besarnya yang setiap negara juga mempublikasikan tiap tahun. Bahkan di websitenya gampang kita akses ya. Bahkan Indonesia mau beli apapun ada di internet. Jadi situasi sudah berubah gitu. Ada internet, ada lembaga-lembaga riset independen global yang tiap tahun mempublikasikan data-data pertahanan dan semua data apapun di seluruh muka bumi ini dan termasuk di Indonesia, sehingga ketertutupan itu menjadi sebetulnya anomali, agak aneh, karena orang datanya ada semuanya kok, apalagi tutupi gitu kan. Justru ketika tantangannya, ketika datanya sudah ada, bagaimana menerjemahkan data itu atau menyampaikannya dalam konteks tertentu yang lebih meyakinkan, kan kira-kira seperti itu. Nah ini terakhir Mas. Kalau lihat teman-teman di kelompok muda ya, generasi milenial, generasi Z gitu,
ada kecenderungan mereka lebih aware nggak sih sama isu korupsi ini atau gimana teman-teman yang lihat? Saya kurang tahu persis di lembaga survei mencatatnya seperti apa ya. Tetapi saya kira teman-teman muda ini kan mereka hidup bersama digital. Ya, digital native ya. Kalau generasi saya ini kan belajar digital. Ya. Kita masih ngalamin mesin ketik sebelum ketemu komputer gitu kan. Komputernya juga belum terhubung internet. Masih ada kita kenalan internet dengan modem yang gitu suaranya. Dial up gitu kan. Jadi generasi itu tidak mengalami itu semuanya. Mereka lahir bersama perangkat digital online gitu. Dan di belakang perangkat digital online itu adalah sebetulnya itu infrastruktur transparansi yang paling basic. Jadi ketika kemudian transparansi dan keterbukaan ditarik dari mana lagi gitu, karena itu sudah otomatis tersambung di internet gitu ya. Kalaupun nggak ada di media di Indonesia, media sosial juga ada. Kalaupun nggak ada di media global juga tiap hari diakses gitu kan. Jadi saya percaya bahwa generasi saya tentu punya aspirasi yang mungkin cara menyampaikannya berbeda. Tetapi pada dasarnya mereka sama dengan kita. Mereka pasti marah kalau haknya diambil. Mereka pasti berontak dan protes kalau dikekang, gitu ya. Jadi saya kira itu menjadi sebuah keniscayaan yang nggak bisa dibaik lagi karena sudah ada perkembangan teknologi. Ataukah kita katakanlah membatasi informasi, tapi seberapa sanggup kita seperti China yang membangun tembok internetnya? Gitu ya. Kita tidak punya kapasitas fiskal, teknologi, dan juga kemampuan yang cukup luar biasa untuk membentengi kita dari ini. Dan memang sejak awal tidak ada desain itu. Kalau China kan sejak awal dirancang untuk itu. Gitu. Bahkan di Rusia yang mencoba melakukan itu pun tetap nggak bisa. Gitu kan. Yang paling efektif mungkin China, tapi duitnya apa sanggup gitu kan? Risetnya itu juga hampir sangat sulit kita mengejar ketinggalan. Kalaupun melakukan itu kan, justru daripada melakukan itu kan lebih baik kemudian mencari daripada menutupi itu, mending adalah bagaimana membuka proses-proses perdebatan, proses-proses dialog, gitu ya, dan memberikan argumen yang meyakinkan. Ambil contoh misalnya waktu pembahasan Undang-Undang Omnibus memang ditutup, tapi kan sebetulnya kita semua pegang beredar itu dengan segala macam cara ya, dengan segala berbagai macam versi. Menurut itu bukan versi kita gitu, tapi itu versi teman-teman yang ada di dalam. Mungkin juga bagian dari pemerintah yang melepas itu keluar gitu. Dan itu teknologi digital sangat memungkinkan. Jadi nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Gitu. Problemnya waktu itu mengapa kemudian tidak muncul gerakan atau protes yang luas karena pandemi. Jadi itu yang membatasi mobilisasi. Gitu. Seandainya itu dilakukan di saat sekarang ada pandemi, tentu prosesnya akan jauh lebih terbuka. Gitu. Nah, berarti kita tetap dengan segala macam fenomena tadi, kita nggak akan mungkin balik ke zaman ketutupan karena teknologi informasi. Artinya semakin optimis lah ya ke depan kita akan semakin baik ya. Itu saya kira sangat sulit kita membayangkan bahwa kita akan makin tertutup. Apa yang lagi ditutupi itu tidak ada. Bahkan hari-hari ini misalnya teman-teman Gen Z sebetulnya kan anak muda juga udah kenal VPN. Walaupun kemarin dipakai katakanlah untuk menonton pertandingan yang nggak disiarkan di region. Istilahnya link haram. Selalu ada. Dan itu beredar dengan luas sekali gitu kan. Katakanlah misalnya kalau ada pertandingan internasional untuk kejuaraan internasional yang harus membayar, kan selalu ada link-link itu kan. Betul. Yang pakai VPN itu. Artinya itu juga familiar gitu. Jadi sangat sulit kita katakanlah menutup proses yang sudah sedemikian terbuka gitu ya. Dan apalagi toh dulu dalam beberapa kasus protes kan sempat internet ditutup. Tapi begitu internet itu yang protes pertama siapa? Perbankan, Gojek. Karena semua sudah tergantung pada teknologi. Gitu. Jadi infrastruktur internet itu sebetulnya bukan cuma kebebasan berbicara, tetapi juga menyangkut juga infrastruktur berbisnis ekonomi.
Thank you banyak Nina. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Iya, kita mesti semangat karena toh ini kehidupan kita, di mana kita tentu kita akan berusaha untuk membuat kehidupan kita lebih baik. Oke, sip. Makasih sekali lagi. Terima kasih sama-sama. Kawan-kawan, mengutip seorang komika, Indonesia memang tidak sempurna, tetapi layak untuk terus diperjuangkan. Oleh karena itu, saya kira kita sama-sama terus bisa memelihara semangat dan optimisme bahwa kita akan semakin baik ke depan. Kita ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Salam.